siapa? Kok kaya? Saya keturunan. Loh kamu kok miskin? Iya, saya turunan yang ke-8. Gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering ketika kita berbicara warisan, selalu kita memikirkan hal-hal yang sifatnya itu harta benda. 4 orang terkaya. Nah, paling tidak ini coba akan kita teruskan begitu. Kalau orientasi kita hanya kepada materi, di dalam konteks dunia ini ada 4 orang terkaya di dunia yang justru tidak mau mewariskan hartanya itu kepada anak cucunya. Saya catat ini di liputan 6. Jadi kalau liputan 6 ini agak terpercaya. Siapa orang itu? Yang pertama adalah Bill Gates. Kekayaannya triliun rupiah. Tapi hanya berapa miliar, cuma 0, berapa itu yang diserahkan ke anaknya. Triliunan rupiah itu dipersembahkan untuk yayasan sosial. Kemudian yang kedua ada Warren Buffett. Ini luar biasa, juga miliarder yang punya begitu banyak warisan. Michael Bloomberg, Michael Friedman, 4 orang terkaya di dunia. Nilai kekayaannya itu semuanya sudah melewati triliunan. Jadi kita melihat bagaimana kayanya 4 orang ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, justru ke-4 orang terkaya di dunia ini tidak mau, bahkan sangat kecil sekali, mewariskan sebagian hartanya kepada anak dan keturunannya. Nah, ini pertanyaan besar begitu ya. Loh, kalau kita yang berlomba-lomba untuk paling tidak menyediakan harta benda bagi anak cucu kita, ini kok ada orang yang kaya, yang uangnya orang Sidoarjo bilang, pagi bilang sampai nempe-nempe begitu ya. Kok justru malah tidak mau mewariskan hartanya itu kepada anak cucunya. Bapak Ibu kira-kira bisa menangkap? Saya memahami kenapa demikian begitu. Mencoba mencari tahu apa dan mengapa mereka justru tidak rela kalau hartanya itu jatuh, diterima oleh anak-anaknya. Saya akhirnya baru menyadari, rupanya harta bagi mereka itu tidak menjadi jaminan, tidak akan bisa menjadi jaminan untuk anak-anak mereka menjalani hidup dan melewati tantangan zaman itu dengan berkemenangan. Makanya justru mereka membiarkan untuk mereka mengembangkan talenta potensi diri, karena menurut mereka itulah yang akan menjadi sumber yang menghasilkan pundi-pundi kehidupan bagi mereka. Karena itu mereka sengaja memang tidak kasihkan uang yang mereka dapatkan untuk anak-anak, dan mereka sudah beritahu itu ke anak-anak. Dan herannya anak-anaknya ya senang aja gitu ya. Anak-anaknya bisa terima, supaya mereka terpacu. Orang tua bekali, perlengkapi, sekolahkan, didik, warisi keahlian, warisi kepandaian, supaya mereka tidak hanya menggantungkan dan hanya bisa menggenggam kekayaan orang tua yang pada suatu saat bisa habis, dan akhirnya mereka tidak akan mampu berbuat banyak untuk menjalani hidup yang semakin keras dan penuh tantangan ini. Saya baru terbuka begitu. Oh, nah pikirannya
Orang-orang cerdas itu ternyata malah demikian. Jadi tidak bangga kalau bisa memberikan warisan yang nilainya itu besar itu kepada anak-anak mereka. Justru mereka bangga bisa sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan kepada banyak orang yang memotivasi mereka untuk bangkit menatap hidup dan bersama-sama mengalami kesejahteraan. Dan mereka pacu anak-anak mereka untuk juga melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah ini pemikiran yang luar biasa. Orang-orang hebat yang tidak ingin meninabobokan anak-anak mereka di dalam kemewahan yang dangkal, di dalam kemewahan yang menjerumuskan, tetapi ingin membawa mereka mengerti, memahami bahwa hidup itu perjuangan, mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang mantap, menjadi orang-orang yang siap, petarung-petarung yang hebat di dunia. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan, menurut saya ini konsep yang lebih luar biasa lagi. Karena hari ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mencoba untuk mengekspos kehidupan dari keluarga Timotius yang luar biasa, yang bisa sungguh-sungguh mewariskan dengan begitu baik begitu ya. Iman itu dari generasi ke generasi. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paling tidak pagi hari ini kita diajak untuk berpikir secara bijak dan kritis. Apa sih sesungguhnya kalau kita mau renungkan warisan yang memang betul-betul berharga, yang layak untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau mungkin selama ini kita hanya berpikir mempersiapkan harta, benda dan lain sebagainya, materi, saya tidak katakan itu salah, enggak. Tetapi kalau orientasi kita, hati kita, fokus hidup kita hanya kepada warisan yang sifatnya materi, maka saya berani katakan kita sedang kurang sempurna untuk memahami realita dari kebenaran yang sesungguhnya sedang Tuhan ingin kita mengerti, ingin kita menghayati, memahami, menjalani dan mewariskan kelak kepada anak cucu kita. Dan rupanya warisan itu tidak berbicara tentang harta benda, yaitu warisan iman. Rasul Paulus menjelaskan kebenaran ini dalam konteks keluarga daripada Timotius. Yang pertama, mari kita belajar, kita melihat ada iman yang terimpartasikan. Apa sih impartasi itu? Yang bisa kita salurkan, bisa kita bagikan begitu. Jadi kita bisa melihat ada iman yang terwariskan dari generasi ke generasi, dari neneknya Lois kemudian kepada anaknya, ibunya Timotius, Eunike kepada Timotius. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada warisan iman itu
yang betul-betul terwariskan, terimpartasikan dari generasi ke generasi itu dalam kehidupan keluarga Timotius. Sehingga kalau Rasul Paulus pada akhirnya menangkap dan melihat potensi Timotius yang luar biasa dan di dalam usia yang relatif masih muda, Rasul Paulus berani percayakan tanggung jawab yang besar, pelayanan yang besar di Efesus. Pada waktu itu cuma Efesus, tentu ada kualitas hidup yang bisa dilihat, yang bisa diperhatikan, yang bisa dirasakan, dinikmati oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita wariskan? Dan apa yang sudah kita wariskan? Sudahkah kita mewariskan nilai-nilai luhur yang merupakan perwujudan nyata iman? Sudahkah kita mewariskan perilaku saleh yang merupakan perwujudan nyata dari iman yang hidup itu? Sudahkah kita mewariskan pola pikir yang bijak yang sesungguhnya merupakan perwujudan nyata dari iman yang hidup itu? Sudahkah kita mewariskan kepedulian di dalam perwujudan nyata kasih yang merupakan hakikat dari iman yang hidup itu? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Apa yang kita lakukan sebetulnya merupakan sebuah bentuk keteladanan. Tapi jujur, berapa banyak orang tua ada kemauan, tapi yang sering kali terjadi tidak ada keteladanan. Yang ada kadang ancaman, ini bahaya. Ayo di gereja, orang di gereja, orang tak sangoni, gitu ya. Ayo di gereja, orang di gereja, data aja rekreasi. Jadi akhirnya anak takut bukan karena teladan, anak takut karena ancaman, gitu. Nah ini yang repot begitu. Lah, Bapak Ibu orang gereja mau anak gereja, harus boleh duit loh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini yang penting. Bagaimana Tuhan rindu supaya kita bisa mewariskan iman itu dari generasi ke generasi, sehingga ada impartasi. Paling tidak, kalau kita orang tua terus setia menanamkan kebergantungan kita kepada Tuhan, anak kita pasti juga akan meniru, akan menjadi orang-orang yang terus mau bergantung kepada Tuhan. Kalau kita melatih dan memberikan keteladanan untuk selalu setia beribadah, pasti anak kita akan juga terteladani untuk itu. Karena itu keteladanan ini penting dalam tanggung jawab dan peran kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang sudah kita impartasikan kepada anak cucu kita, kepada generasi kita? Ini yang sesungguhnya sedang Tuhan pertanyakan kepada setiap kita. Rasul Paulus memberikan luar biasa apresiasi kepada keluarga Timotius karena melihat keteladanan ini nyata dalam keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ada kepedulian yang sama. Ada kepedulian yang sama. Jadi kalau kita memperhatikan dari generasi ke generasi, Paulus melihat iman yang sama yang terimpartasi dalam keluarga Timotius. Kita melihat sesungguhnya ada apa di balik semuanya itu. Rupanya kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, nanti kita lihat tradisi yang kental di Israel. Setiap orang percaya itu punya kepedulian. Jadi Allah yang dalam kepeduliannya, di dalam kasihnya memagari kita dengan keagungan kasihnya, sesungguhnya rindu supaya tiap-tiap orang tua yang dipercayakan untuk mendidik dan membesarkan anak, ini akan membawa keturunan-keturunan mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang militan. Itulah sebabnya Allah anugerahkan firman-Nya, supaya melaluinya kita terus diingatkan bahwa setiap kita orang tua punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk mewariskan itu. Dan ini sesungguhnya wujud nyata daripada kasih Tuhan. Jadi kalau kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, riset ini dari Profesor Dr. Jeffrey Levin, ini pernah saya sampaikan ya, dan David Larson, ini yang dimuat di Washington Times sudah cukup lama, tanggal 30 Juli 1996 dilaporkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, ini bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya. Jadi Allah itu sebetulnya memberkati secara utuh.